ya, karena kan yang penting doanya bagus, kemudian nanti dikerjain ya. Yang penting yang sudah ada ini misalnya mahasiswanya sungguh-sungguh belajar dan kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan. Karena kita selalu saja mengatakan bahwa kalau kita misalnya ini orang beruntung itu saya katakan beruntung karena memang pertama bahwa di Indonesia ini orang yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi masih sedikit ya, masih 34,58%. Sementara bangsa kita kan ada 266 juta, jadi baru sekian. Yang lulus perguruan tinggi baru 12%. Jadi kalau Anda misalnya anak didik sekarang ini misalnya beruntung, tentu harus bersyukur lah ya, bersyukur. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur Anda kemudian dapat nikmat lain yang lebih besar ya, seperti itu ya. Saudara sekalian, sebetulnya saya ingin bicara banyak mengenai hal ini, mengenai hal pembinaan SDM di Indonesia. Tapi paling tidak saya hanya ingin mengatakan ini karena sudah terdengar ini ada juga sih. Tapi nggak apa-apa terus saja. Ya. Karena di sini ikut semua bingung kita. Oke. Jadi pulang-pulang lagi. Kalau saya sih nggak apa-apa, nanti saya dijamah sampai isya. Jadi kalau Anda semua kan boleh ya, dijamah. Tidak ada alasan apa-apa, karena alasannya ada ceramah dari Pak Direktur. Kalau di Muhammadiyah boleh, bener, boleh. Sibuk-sibuk sore aja kalau dijamah aja. Itu berdasarnya kalau dijamah. Apa juga? Ya paling tidak 15 menit sampai 15 menit bicara ya, tidak terlalu banyak. Kalau kita melihat ini, saya sebetulnya ini ngobrolnya agak panjang karena memang bentuk sesuatu yang memang sebetulnya juga panjang jangkanya. Kan tidak bisa dibentuk. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau kita bicara tentang Indonesia, maka Indonesia yang kita bicarakan itu adalah Indonesia yang hebat ini. Penduduknya lebih dari 260 juta, kemudian kita punya 700 suku bangsa, kemudian kita punya lebih dari 1.200 bahasa lokal, kemudian kita punya 17.000 pulau. Di Indonesia yang besar itu jangan dicabik-cabik dengan macam-macam isu yang macam-macam. Kemarin misalnya sempat kita ramai masalah Papua, yang begitu lah. Jangan sampai ini bisa dicabik, karena ini sebenarnya amanat bukan hanya dari orang Indonesia semata-mata, tapi Indonesia yang juga di dalamnya ada Nahdlatul Ulama dengan simpatisannya. Jadi itu saya tadi di Umum Sidoarjo saya mengatakan begini, orang NU itu sudah sepakat untuk membentuk NKRI, kemudian memerdekakan dia, kemudian setelah itu dia sepakat untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Barang siapa yang berkhianat dari itu maka dia diklasifikasikan bukan, ini hasil Basul Masail, yang main-main diklasifikasikan bukan, pengkhianat, pemberontak dan layak diperangi. Karena itu jangan sampai ada misalnya jawab orang seperti itu. Ya, dan ini sudah kita mengikatkan diri satuan, dan itu sudah merupakan ijmahnya para ulama kita, ya, selain bangsa tentu yang dari kalangan yang lain. Saudara sekalian, kita juga punya tujuan ini mempersatukan kita, ya, jadi selain Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar dan lain-lain itu mempersatukan kita ke tujuan kita. Jadi maksud saya ini, kita ingin belajar dengan sebaik-baiknya untuk membina diri dalam upaya kita untuk mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan kalau lebih luas lagi, merupakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kiranya kalau kita ikhlas belajar gitu, selain kita juga ingin nanti kemudian keahlian kita digunakan untuk mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara dengan seluruh komponen bangsa yang lain, juga itu merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Allah SWT, ya. Kemudian saya juga selalu mengatakan nih ada tujuan antaranya 2045 jadi apa? Yang jelas SDM jadi sentuhan yang kemudian kemarin kan dalam 17 Agustusan kita sebut SDM unggul Indonesia maju. Maksudnya kalau SDM-nya unggul maka Indonesia bisa maju. Kalau nggak unggul nggak maju lah. Makanya kemudian 2045 kita canangkan bahwa memang butuh SDM yang produktif dengan penguasaan iptek yang tinggi. Bukan apa-apa, sejak lama sebetulnya kita sudah mengetahui itu. Ya. Problem itu dulu ini dari yang selalu 12 ayat mana itu karena apa itu karena memang sering disebut aja. Ya masalah ini wali ini saya tahu maka untuk atau sama kamu dulu kurang dulu lah itu bisa lupa. Karena biasa orang itu ngajinya aman terus ya mata paling yakin nama Allah gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa kita untuk mencapai untuk mencapai cita-cita besar itu kita sebetulnya optimis dengan modal yang kita miliki. Pertama, sumber daya alam kita cukup melimpah, ya. Bahkan kemudian orang Indonesia itu tidur pun bisa makan, terus beres gitu ya.
Orang lain tidak begitu, orang lain harus berjuang dulu untuk makan, tapi kita ini tidurnya bisa makan karena saking melimpahnya. Di Sunda itu istilahnya daun-daunan, pucuk-pucukan bisa buat makan, beres gitu. Pakai sambal aja beres ya, makan ya. Kemudian SDM-nya kita punya 266 juta. Kemudian kita juga bisa pemersatu. Nah kalau di NU misalnya, kalau ini pemersatu 4 pilar berbangsa dan bernegara, di NU itu kita tanpa sadar ya, ketika dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak sekedar persaudaraan. Saya ketemu Pak Tony, gimana saya dekat-dekat begini? Tapi dengan beliau ini saya juga kuat. Saya kemana-mana tidak kelaparan. Saya jamin seperti itu. Saya dulu pernah jadi wakil ketua tadi PWNU, sekretaris PWNU, ketua HISNU, ketua Ma'arif NU, kemudian ketua LPTNU, gitu ya. Begitu-begitu NU, kenapa NU melulu kan gitu. Saya itu merasakan itu. Kalau ke Malang, ke Sidoarjo, ke Surabaya, dulu bahkan teman-teman Surabaya itu pengurusnya itu kalau saya datang ke Surabaya, pada ini itu mobil sudah saya sediakan kalau mau ngampel dulu. Ngampel itu bukan apel ke perempuan, bukan. Ya, ziarah ya, sudah ngampel. Sediakan tuh, teman-teman sedikit baik. Papa tuh nggak mungkin lah kelaparan. Asal ada HP sudah saya nggak kelaparan. Misalnya di Surabaya, di Surabaya misalnya, masih terus ada. Ini tentu saja. Tapi kita masih punya tantangan lain yang tentu di rumah juga sudah berusaha diatasi. Yang pertama kemiskinan dan ketimpangan, kemudian kebodohan keterbelakangan, kemudian radikalisme masih juga, terorisme masih juga. Kalau di kita itu masih ada orang yang bisa memisahkan agama dengan kemanusiaan ya. Pada kita punya ritual kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu udah jelas tuh. Masa sekarang sholat besok ngebom? Jadi seperti itu. Saya tadi sampai sambung-sambung juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus saya sambung itu. Takutnya bukan hanya yang alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan hanya itu, tapi saya sambung dengan yang lain. Alladzina yu'minuna bisabrati wa tallahi wal kadirina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Itu saya sebutkan. Orang Islam kalau mampu bertakwa itu berarti dia harus mampu menahan amarahnya, harus memaafkan orang lain. Nah ujungnya kalau sini, kamu tuh mencintai orang-orang yang berbuat baik, bukan yang membunuh orang, bukan yang mengkafir-kafirkan orang, bukan. Ya, jadi mau seperti itu keluarkan aja orang tahu. Yang berikutnya daya saing kita masih rendah, ya. Yang maksud saya hati-hati itu ini sebetulnya. Kalau kita sudah punya sesuatu yang membelokkan kita dari tujuan awal, ini ada disorientasi. Nantinya pemerintahnya mengalami sesuatu kalau dibiarkan persoalan tadi, ya, itu akan mengalami apa yang disebut tidak percayanya orang terhadap pemerintah. Apa yang dari pemerintah sekarang? Tidak akan salah juga. Bahkan ada yang ngomong, ngapain pemilu segala macam? Ada pemilu berarti presiden tetap aja gue yang sengsara, kalau gitu. Ini nanti akan seperti ini. Nanti ada ketidakpatuhan. Suruh dia setelah pemilu, ini berontak dulu, ya, lempar polisi misalnya. Saya pikir bukankah mahasiswa umat tidak mungkin. Nanti yang justru kita takutkan itu disintegrasi bangsa. Ini akan memecah belah bangsa. Yang tadi bangsa hebat, yang plural itu pecah belah. Hati-hati. Saudara sekalian, ini juga harus Anda maklumi ini. Indonesia itu sekarang daya saingnya udah tinggi sebetulnya, 35 dari 140. Tapi kalau bicara tentang Global Innovation Index, ini kita baru 85 126. Maksudnya apa? Kalau kita gabung-gabung karena kita punya sumber daya yang hebat, sumber daya alam yang hebat, melimpah, ditambah dengan sumber daya manusia yang seadanya, gitu, maka kemudian kita punya daya saing tinggi. Tapi kalau bicara sumber daya manusia dengan inovasinya, kita masih berada pada 85 dari 126 negara. Bahkan kalau misalnya kita cari lagi kreativitas kita masih 115 dari 125 negara. 10 paling bontot di bawah. Kalau kita bicara tentang kreativitas, maka sebetulnya yang paling bersalah adalah lembaga pendidikan. Artinya apa? Karena ahli mengatakan 30% kreativitas itu diperoleh dari ibu bapak Anda, 70% dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, maka ketika Anda tidak kreatif, yang salah adalah lembaga pendidikan. Tapi kan tidak mau kita menyalahkan lembaga pendidikan, kreatiflah. Makanya kemudian saya suka nyebut, Anda nggak cukup kalau hanya sekedar kuliah saja, kuliah pulang, makan tidur, tidak cukup. Anda kuliah di kelas,
tambah dengan ikuti aktivitas-aktivitas lain yang bisa mendukung pengembangan diri Anda. Saya selalu mengatakan Anda boleh hebat dari sisi akademik, tapi juga sisi manusianya harus tergerak. Jangan jadi orang yang hebat dari sisi teknologi, tapi kemudian bukan jadi manusia yang utuh. Kami aktif di NU bukan untuk apa-apa, untuk sama peduli bersama dan lain-lain. Kalau kita tidak aktif di organisasi dan lain-lain, kadang-kadang kapan kita sakit aja, biarin ngapain sakit? Sakit sendiri, obat saya sendiri. Tidak begitu. Ini tidak terjadi. Kalau kita sering bergaul melalui kegiatan kemahasiswaan, kegiatan organisasi, maka akan muncul rasa senasib sebenarnya, merasa bersaudara. Tadi saya katakan, saya ini kalau ke Malang, ke Surabaya, karena saya dulu mantan pengurusnya, sekarang sudah mulai tua, ya. Dan kemudian saya tidak akan kelaparan, tidak bakalan saya merana di terminal, misalnya atau nggak makan, saya bakalan. Karena saya punya saudara-saudara lebih dari saudara-saudara. Ya, ketika saya jadi rektor dulu, saya pernah jadi rektor juga. Itu direktur bersama dengan orang direktur di Kementerian Agama. Karena sama-sama NU, ketemu satu kali langsung salaman, "Boy, saya orang NU, saya Marit, saya sedang jadi direktur." Nanti jadi direktur, dulu direktur Pak Profesor di Kementerian Agama. Pokoknya profesor itu lah. Langsung dia katakan, "Besok Anda datang ke kantor saya." Itu karena NU. Besoknya Anda mau apa? Butuh bantuan apa? Dan lain-lain. Ini memang persaudaraan, nggak tahu lah. Se-NU, se-Indonesia, maka persaudaraan itu lebih dari sekedar saudara. Mungkin dengan saudara kandung aja masih lebih gara-gara NU aja. Ya. Jadi memang saya juga memperhatikan NU itu kadang-kadang diem kan. Saya dengan Pak Paton seorang masing-masing, tapi ketika Pak Paton ini diganggu aja, saya pasti akan bela-belain. Seperti lihat di Tasik misalnya, ketika ada guru NU diganggu oleh organisasi lain, kelihatannya kan diam-diam aja. Besoknya datang semua orang-orang NU dari Tasik, dari Ciamis. Jadi jangan coba-coba macam-macam. Makanya saya juga pakai sombong gitu. Saya orang NU nggak pernah cari musuh, tapi yang penting kalau saya diganggu, maka saya akan kejar sampai ujungnya. Seperti itu. Orang NU gayanya bergaya, ya. Karena saya juga nggak berani apa-apa ya. Oke, kita teruskan ya. Lihat, jadi sekali lagi, kalau Anda misalnya punya cita-cita ingin memajukan negara, maka kreatiflah Anda. Ikutlah kegiatan macam-macam, sehingga kemudian jadi orang kreatif. Ketika kreativitas ada, maka muncullah inovasi-inovasi baru. Kunci persaingan di masa depan adalah inovasi. Tidak ada bangsa sebesar bangsa apapun kalau seandainya tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan harap bisa menguasai dunia. Makanya tadi saya pikir itu yang dia masalah di waris ini tidak teman tahu betul kalau sama awal kalau nanti dalam semua. Kalau misalnya baru penguasaannya kuliahnya itu susah misalnya begitu, kemudian masih rata-rata SD SMP misalnya gitu, jangan harap bisa memenangkan persaingan dunia, jangan harap bisa mengalahkan Amerika, apalagi yang ngebom di sini, Amerikanya di sana, antum dulu. Ya. Kita lihat terusnya. Ini juga harus kita sikapi. Anda sekarang sedang masuk ke revolusi industri tahap 4. Teknologi maju, artificial intelligence, robot makin banyak. Kalau Anda kuliahnya asal-asalan, Anda akan kalah sama robot. Satu-satunya hal yang harus Anda andalkan ketika ingin bertanding dengan robot adalah kreativitas. Jadilah orang yang kreatif. Kalau robot itu sudah di-set oleh kita, diprogram oleh kita. Kalau kitanya tidak memprogram diri untuk jadi pintar, kalah kita oleh robot. Kalau kita kalah oleh robot, apa pengaruhnya? Besok lusa pekerjaan kita habis oleh robot. Sekarang banyak tuh pegawai-pegawai yang kemudian nganggur gara-gara robot. Maksudnya mesin, komputer, dan lain-lainnya yang menggantikan tenaga manusia. Coba dulu kalau kita mau ngambil uang di bank, kita harus datang ke bank, ke bank antri. Sekarang enggak, mindahin uang tinggal pijit-pijit di HP. Kalau ada uangnya. Pada uang masih dari namanya dan ya. Jadi ini merupakan hal yang, tapi yang ini Jerman nih yang ngomong banyaknya nih. Tapi sesuai itu baru di Jepang. Kita ingin belajar dari duanya. Teknologi harus kita kuasai, tetapi Jepang mengingatkan, teknologi atau ilmu pengetahuan teknologi apapun, semaju apapun harus diartikan untuk manusia. Tidak boleh dibalik. Manusia diperbudak oleh teknologi. Itu dulu. Maksudnya apa, Pak?
Ini Society 5.0, orang Jepang ngomong tuh, karena di Jepang itu struktur usia penduduknya sudah mulai tua-tua. Banyaknya orang tua-tua, nggak kayak begini masih muda. Tua-tua, kakek-kakek nenek. Maka kemudian teknologi digunakan untuk menolong manusia yang tua-tua itu diantaranya. Maksudnya disiapkan untuk mengalir pada manusia. Saya sering ceritanya supaya bikin kita wise dulu sih. Saya begitu ketika saya ke Jepang, kemudian duduk di toiletnya dulu di apa namanya di klosetnya kan bisa dipijit-pijit ada air panas keluar, bisa punya gitu. Jadi mereka sudah bikin teknologi sehingga kemudian apapun yang kita lakukan itu tertolong oleh teknologi. Ya, bukan dirinya teknologinya untuk perang bukan, tapi diabdikan untuk kepentingan manusia. Nah, ini jadi anda ini sekarang belajar dari teknologi dikembangkan harus tinggi, karena begitu kita kalah dalam teknologi maka kalah kehidupan kita, negara kita, bangsa kita, NU kita, misalnya itu. Sedangkan ini harus menjadi pegangan bahwa manusia yang harus diabdi untuk teknologi. Jangan balik tadi saya katakan ya. Oke, yang berikutnya. Ini bayangkan ini sekarang ini, zaman sekarang ini, kalau kita punya big data, kemudian artificial intelligence, robot dan lain-lainnya, kita hidup itu jadi enak. Duduk aja deh yang bikin kopinya itu udah robot semua. Gitu. Nanti kalau sekarang itu robot di Jawa Timur, istrinya 4, melayani semua, ada yang bikin kopi, ada yang bikin nanti robot ibu-ibu, perempuan-perempuannya bahkan robot juga tidak sorry ya, ini mau maghrib gawat, jangan ngobrol begitu. Ini yang saya gambar ya. Anda bersyukur sebagai mahasiswa karena orang lain ternyata masih cita-cita jadi mahasiswa aja, masih cita-cita. Lihat, tapi ini kalau misalnya kita bandingkan lihat dengan negara lain, kita tidak bisa bertempur dengan negara lain ketika yang kuliah masih sedikit, manusia yang pintar-pintarnya masih sedikit, sementara orang lain lebih pintar-pintar. Kita bisa jadi kuli di negeri sendiri kalau seandainya kita tidak memintarkan diri. Ya, Jepang sudah 90% yang kuliahnya, maksud saya lulusan perguruan tingginya, Korea sudah 98%-an, Amerika sudah hampir 100%, kita masih 30%. Ketika globalisasi terjadi, ketika orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan bebas, begitu, jangan harap kita bisa menang lawan mereka. Penjajahan akan kembali, tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Ya, mau dijajah? Baik, mau kan? Kata Bung Karno, kalau kita nyebut diri merdeka maka berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berpribadi adalah berbudaya. Ya, jadi kita misalnya ketika keluar itu, karena mau kita tadi Suzuki, Honda, Daihatsu, Toyota, nanti nggaknya mahal. Amin. Iya, orang lain belajar sungguh-sungguh, ya, bukan hal yang tidak mungkin. Karena tiga-tiganya satu kesatuan, politik iya, ekonomi iya, kepribadian iya. Ketika berbeda, sedikit saja, Anda tidak akan bisa mewujudkan sesuatu. Apa kita tidak bisa bikin mobil? Saya jangan cerita mobil, saya pernah usaha air isi ulang. Begitu saya usaha dengan air isi ulang, itu sudah full dari perusahaan besar tuh. Hati-hati isi ulang itu ada ininya, ada itunya, ada cacing, ada segala macam. Pakai mobil mesin yang besar-besar, orang-orang segala macam. Diinjek tuh kalau kita kecil, kalau itu harus kuat. Ya, seperti itu. Ya sebenarnya bukan tidak bisa kita, tapi memang kekuatan kita belum cukup benar-benar. Kalau semua pintar, semua bersatu, semua kuat, Indonesia bisa jadi apapun. Ya, jadi jangan pesimis. Saya selalu mengatakan dulu kalau kita menuntut negara maju itu Amerika ini yang begitu. Tapi yang sekarang ini sedang beralih tuh. Ke Jepang, ke Korea, ke Cina, nanti ke Indonesia. Kalau Anda bisa. Ya, oke, kita teruskan ya. Nah ini saya ingin menggambarkan bahwa hati-hati Anda hidup di era globalisasi, di era teknologi informasi, karena apa? Nih sudah ada gambaran ramalan orang.
12% pekerjaan yang ada nanti itu akan diambil oleh robot tahun 2030. Sekarang masih belum terlalu banyak. Tapi sekarang pun sudah susah kan, kita sudah banyak yang pekerjaan diambil. Ya, bahkan di Amerika katanya ini ada yang hukum, ada konsultasi hukum aja nggak butuh, para pakar hukum nggak butuh. Tinggal dicantumkan aja di komputer di internet itu. Saya pernah melakukan ini, melanggar ini, melanggar ini, kira-kira pasal berapa dan saya kenanya hukuman berapa tahun, keluar ke dalam beberapa detik. Ya, seperti Anda ke Google aja nanya. Itu gampang, keluar langsung. Jadi nanti banyak pekerjaan yang hilang, walaupun demikian juga banyak pekerjaan yang terbentuk. Ketika kita tidak bisa membangun diri untuk siap pada pekerjaan-pekerjaan masa depan, tunggu saja Anda akan ketinggalan zaman, kemudian orang lain terbang, Anda akan ketinggalan di landasan terbang, istilahnya begitu. Ya, hati-hati. Kemudian yang berikutnya, ini saya ingin coba aja ya. Sebetulnya perguruan tinggi kita banyak, kita punya 4.750-an perguruan tinggi. Itu rekor luar biasa. Artinya potensi untuk menaikkan SDM kita agar menjadi mutu besar. Saya ini belum, ya kapasitasnya masih terbatas, masih banyak yang masih terbatas juga. Cina punya 1,4 miliar orang, tapi perguruan tinggi tidak sebanyak ini. Amerika juga begitu, ya itu punya perguruan tinggi paling banyak di dunia. Tinggal masalahnya kapasitasnya naik, kualitasnya harus naik. Daya tampung harus naik, kualitas harus naik. Kualitas boleh misalnya naik, tapi ini tidak enggak. Di Kementerian Sekretariat nyebutnya itu akses harus meningkat, tapi jumlah orang yang kuliah itu mungkin banyak, kualitas harus dijaga. Karena kalau kalah maka kita kemudian akan jadi manusia-manusia kalah. Kemudian yang berikutnya relevansi. Jadi kita tidak mau menciptakan manusia-manusia yang telah terlalu mulai di pengangguran. Ya, jadi 3 hal itu di Minister. Kita teruskan ini struktur ketenaga kerjaan, ya kita bisa bahas ya. Kemudian saya juga ingin mengatakan ini, jadi Anda sebetulnya harus siap, bukan hanya perguruan tingginya. Kalau kita mengenal perguruan tinggi itu perannya akan beralih dari satu peran ke peran yang lain. Mula-mula perguruan tinggi itu hanya menjadi agent of education. Ini bagus, ini salah, ini benar, ini salah, gitu tuh, masih gitu. Pokoknya Anda harus jadi orang baik. Nah, nggak cukup sekarang nih, pakai research untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti perguruan tinggi harus menjadi agent of culture and technological transformation. Sini. Kemudian yang berikutnya agent of economic development. Nanti perguruan tinggi tidak boleh hanya sekedar mengajarkan baik buruk, tapi nanti yang harus diajarkan kepada Anda adalah bagaimana Anda setelah lulus perguruan tinggi menjadi orang-orang yang berdaya di antara dari sisi ekonomi. Istilahnya itu apalagi Anda di belajar atau masuk di misi. Jangan keluar miskin, masuk miskin keluar miskin. Masuk aja dengan berusaha bikin misi. Keluar Anda harus siap untuk bersaing dengan yang lain, sehingga kemudian kita tidak mau disebut miskin lagi. Dan pokoknya saya harus hebat. Ya, saya mengelola bidik misi sekarang ini ada sekitar 500 ribuan yang mengelola. Tahun depan akan kami tambah lagi, tahun depan itu 400 ribu, tapi namanya bukan bidik misi, KIP kuliah tahun depan. Jadi akan banyak sekali. Sehingga kami nanti berharap bahwa tidak ada lagi bangsa Indonesia yang kemudian sudah menghakimi diri tidak bisa melanjutkan kursus. Sini mbak, di depan ini masih ada kursi. Dengan bapak dosen. Ayo. Ya, jadi sekali lagi, maksud saya bukan keumahannya melulu, tapi Anda juga yang kuliah. Itu bukan hanya sekedar kuliah untuk kemudian dapat ijazah dan transkrip, tapi diam aja. Makanya tadi saya sebut pulang makan tidur, bukan hanya itu. Kumpul mati istilahnya ya. Bekali Anda dengan bekal-bekal yang nanti memberikan nilai yang berbeda. Kalau hanya sekedar menghabiskan kurikulum, ada MKWU, ada MKK dan lain-lainnya sampai mata kuliah itu habis, semua juga sama, se-Indonesia juga kayak gitu. Kalau hanya menghabiskan SKS, Anda hanya menjadi sarjana biasa. Orang lain itu kayak begitu. Apalagi kalau kurang dari itu. Tapi Anda harus membekali itu dengan kemampuan yang lebih, sehingga kemudian ketika keluar berdaya dan bisa bersaing dengan yang lain. Manusianya makin banyak, bukan hanya
dengan sesama Sidoarjoan, bukan. Nanti orang dari mana-mana dari seluruh dunia bisa bersaing dengan kita. Bayangkan kalau kita kalah bersaing. Makanya saya sumpahin Anda kalau biasa-biasa aja jadi kuliah aja di negeri sendiri. Makanya dari sekarang harus mulai menemukan diri. Saya harus siap, saya harus jadi ini, jadi itu. Mumpung masih kuliah, mumpung masih muda. Ya, kalau sebenarnya sudah 58 nih, 58. Sudah 58 tuh sebentar lagi juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda. Masih muda ya? Iya. Oh sekarang masih muda, sampai 65 masih muda ya? Beliau ini 75. Oh ini, waduh, ya. Maksud saya semangatnya Anda harus lebih besar daripada saya. Ya, oke, kita teruskan ya. Karena itu maka Anda, nah ini biasa saya mau coba bahas lah. Pokoknya Anda menjadi orang yang bertakwa dan yang bilang satu, harusnya ada 5. Learning to be kualitas Tuhan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang berkenaan pengetahuan Anda harus tingkatkan. Learning to belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan baik seperti. Kemudian learning to be, yang saya lupa memasukkannya, ya. Anda harus bisa bicara, saya akan jadi maka kemudian Anda harus menempuh pendidikan harus mengikuti kursus dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya learning to live together. Anda harus menjadi orang-orang yang bisa hidup bersama, ya, baik kepada sama manusia. Karena bahwa kalau kita sudah ini sebetulnya dari dulu kita tuh dulu kita gampang belajar gampang. Maka ayo minabillahi wal yawmil akhir wal yukrim dari tamu harus dimuliakan. Tetangga harus dimuliakan. Maka ayo minabillahi wal yawmil akhir wal yukrim jari. Dari dulu udah pepatah begitu. Masa sekarang orang kabel-kabelkan orang beda pendapat sedikit bakar rumahnya. Wah, ngacung dulu. Hati-hati ya, hati-hati. Dan internet juga hati-hati. Karena memang dari internet itu banyak hal yang bisa terjadi. Bukan semua saya percepat aja lah, ya. Ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa yang selalu saya dongengkan kepada yang lain itu. Dongengnya saya luas sedikit. Jadi ini beberapa waktu yang lalu saya bawa kontingen Indonesia ke Napoli untuk pertandingan olahraga di Olimpiade. Di Olimpiadenya orang-orang perguruan tinggi ya sedunia. Sana, saya dibawa ke sana. Kemudian kami itu diinapkan bukan di hotel tapi di kapal pesiar. Wow. Kapal pesiarnya ditambahkan kayu gitu. Ya, kemudian kami jadi rumah ada di sini ada ombak, ada goyang-goyang gitu, ada ombak ya. Kapal pesiar. Nah, yang kami gunakan ada 2 kapal pesiar. Orang itu, saya ketemu manajernya. Manajernya bilang kapal kami sekarang sudah 60. Kapasitasnya 1 kapal pesiar ada yang 5.000, ada yang 2.500, 1 kapal 5.000 ya. Di dalamnya ada macam-macam kolam renang, ada tempat olahraga, yang lainnya ada teater, ada tempat hiburan. Ternyata katanya kami dulu punya 2 yang memajukan itu orang Indonesia, orang Bali dan lain-lain gitu ya. Dia walaupun baik sekali lah, kami disambung benar itu oleh orang-orang di sana karena orang Indonesia gitu ya. Tapi ketika saya tanya apa yang menjadi kriteria pokok ketika Anda mencari pegawai, jawabannya adalah dia seperti orang doa yang menjawab ini. Dia orang jujur, yang biasa. Ternyata ketika saya rangkum, maka dia Indonesia butuh atlet pak, butuh atlet, ada itu sportif, politik dan lain-lain. Dari hanya begini. Terus beda. Hasil survei mengatakan bahwa yang pertama dicari oleh perusahaan itu adalah orang yang memiliki people skill. People skill itu sopan santun, menghargai orang, gitu. Peduli kepada sesama. Itu people skill. Dan sekarang mulai nggak ada. Hati-hati, di rumah harus ada.
Awas, generasi kami itu kalau lewat orang apalagi yang lebih tua pasti bongkok sedikit terus tangannya begini. Awas, sekarang ini bawa HP, bawa bongkok HP-nya begini kan. Ada ya, seperti people skill. Anda harus tetap membina diri untuk sopan, santun dan lain-lain. Aspek-aspek manusia jangan dilupakan, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah problem solver. Anda jangan membuat persoalan, jangan bikin masalah, tapi jadi pemecah masalah. Kemudian berikutnya adalah communication skill. Tadi Pak Rektor sudah mengatakan Anda bahasa Inggrisnya harus bagus, misalnya. Karena memang kita hidup di era globalisasi. Saya itu generasi yang nggak usah bagus bahasa Inggrisnya masih bisa hidup. Saya hanya nanti akan hidup di era globalisasi. Kalau bahasa Inggrisnya Anda bagus atau bahasa Arab nggak mampu, gitu ya. Pilihlah bahasa asing yang lain untuk bisa bergaul, ya, untuk internasional. Nah, ini komunikasi, lisan, tulisan. Ngomong yang bagus, ngomong yang sopan, jangan ngomong enaknya, awas, hati-hati. Apalagi orang mampu, orang ngomong nggak sopan, nggak ini ya. Jadi bagus ya, orang itu biasanya hormat kepada sesama, dan apalagi berguru dan lain-lain. Ya, oke. Jadi komunikasi skill. Nanti nulis. Jangan kemudian Anda ketika diberi tugas nulis oleh dosennya langsung, wah dosen killer, tugas mulu, wah tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah leadership, kepemimpinan. Ya. Orang mengatakan, ada quote yang mengatakan bahwa apa namanya, 1000 singa dipimpin, sorry, 1000 kambing, saya salah juga ya. 1000 singa dipimpin seorang seekor kambing, tapi kuat. Bagus, masalah lain buatnya ya. Allah juga pakai yang kuat ya. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kalau kita semua punya jiwa leadership itu, tentu leadership kepemimpinan yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang selalu berpikir tentang bagaimana mensejahterakan anak buahnya dan lain-lain. Bukan yang kemudian korupsi untuk kesenangan sendiri. Ya, leadership. Mengapa perlu leadership? Karena memang kita butuh sesuatu untuk mengarahkan kita menuju pada sesuatu. Jangan kemudian kita masing-masing dulu. Kalau ada pemimpin yang kuat maka akan terjadi cerai-berai, pecah belah. Yang terakhir timur. Anda harus menjadi orang yang memang mau bekerjasama dengan orang. Wah, sekali ini bukan yang IPK-nya misalnya 4 atau bahkan 4 lebih kalau Anda yang dibutuhkan itu. Tapi orang yang memang memiliki sifat seperti ini, biasanya kalau terlalu tinggi juga IPK-nya, misalnya 4 atau 4,5 lah gitu, ya, itu biasanya suka hebat, merasa hebat sendiri. Ketika kemudian jatuh atau gagal, dia tidak akan minta tolong orang lain karena malu, biasanya juga seharusnya sendiri gitu. Ya, padahal kan layak untuk saling tolong menolong orang lain di sesama dan lain-lain. Oke, yang berikutnya, ini selalu saya karena ini hasil memori dari NU, maka saya bawa terus ke NU. Ya, kata orang NU, kata lembaga pendidikan NU, kalau ada orang NU maka pendidikan kita harus komplit, paling tidak ada 3 hal. Pertama, keilmuan harus hebat. Yang kedua, karakter atau akhlak mulia harus hebat. Ini sebetulnya di NU sebutnya keislaman. Dan kemudian ketiga, Indonesia. 3I, ilmu, Islam, ya, kemudian yang ketiga adalah Indonesia. Ilmu, Islam, Indonesia. Islam yang bukan Islam yang bunuh orang, bukan, tapi Islam yang memang di dalamnya ada ujungnya adalah akhlak mulia. Karena selalu dikatakan tidak, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Masa hari ini sholatnya hebat tapi besoknya bunuh orang, ngebom, misalnya gitu, bagus kan? Ya, bukan begitu. Jihad bukan begitu, bukan pengertian ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya share. Jadi sebetulnya nyuri dari NU ini 3 ini saya bawa kemana-mana ini, saya bawa kemana-mana. Karena emang bagus gitu. Kalau bagus kan dibawa nggak apa-apa ya, dijual-jual dulu ke orang. Jadi ilmu Islam Indonesia. Saya pernah jual ini teman Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah kok nggak pakai Indonesia. Orang NU begitu datang tadi saya tahu ya Allah tahu Indonesia bila gitu ya. Main gak gitu. Betapa hebat orang itu pembelinya. Makanya kemudian Gus Muafik itu kemudian kan Fatini wa zaituni wa turi sini wa hadal baladil. Itu ya, soal pembeli. Hadal baladil aminnya jangan lupa. Ini, oke. Jadi keilmuan,
Cutter apa namanya? Ini biasanya juga pakai itu, saya biasanya pakai apa namanya? Imam Ghazali ya. Allah udah alhamdulillah Allah udah Ghazali. Saya biasa. Kemudian di Indonesia ini yang kemudian disebut sebagai kumpul watan dengan imam itu ya. Dulu saya sangka itu hadis itu. Wah ini hadis ini kan harus kumpul watan, ternyata buatan Kiai Haji Hajar Hussein ini jadi Hasan Asari ya. Dua harus dulu itu kelompoknya, geng Jombang lah gitu ya. Almarhumin. Kemudian yang berikutnya adalah internasional. Anda harus siap untuk jadi bersaing dengan warga dari belahan bumi yang lain. Itu kan Sidoarjo bersaingnya dengan orang Sidoarjo aja lagi enggak, sekarang dengan yang lain. Apalagi Sidoarjo 8 terbang dekat sini. Lebih banyak orang asing yang datang di sini dan kalau kemampuan lebih besar Anda akan berubah ya. Boleh. Kemudian yang berikutnya, kalau ini kamu bisa diajarkan lagi lah ini mana bagian Pak Tony ini. Ya, yang begini kan. Adalah ini bagus ini sebagai pimpinan kalau yang terakhir ini aja terakhir sebagai bagian dari akhir dari cerita saya adalah bahwa kehebatan Anda sebagai manusia yang utuh tadi ilmunya mumpuni, karakternya hebat atau akhlaknya mulia, ke Indonesia yang juga dalam, kemudian globalisasi juga disadari bahwa Anda siap bersaing. Saya nyebutnya bersaing dan bersanding. Bersaing artinya bahwa Anda harus berkompetisi, kemudian bersanding artinya Anda harus bersahabat dengan semua orang. Berpikir tentang kesejahteraan orang, berpikir tentang keselamatan orang. Ya, kita bahkan sudah apa namanya? Guru banyak lah kita di Mahmud kan kita mau apa gitu ya. Yang bahasanya anak doa minal iman, gitu kan? Itu di Mahmud ya. Jadi kalau di Indonesia dan lainnya kita dengan juga ini sekarang ini ada sesuatu hal dari penguasaan. Ada dosa. Jadi belum sempurna, belum hebat kalau ketika Anda menjadi manusia utuh yang tadi itu. Sekali ilmunya hebat, akhlaknya luhur, ke-Indonesianya dalam, ditambah dengan sadar bahwa kita siap untuk bersaing, ya. Maka kemudian melengkapi itu dengan senjata abad 21. Senjata abad 21 itu dan ya golongan itu dibagi 3 begini. Pertama, learning and innovation. Saya bilang kepalanya harus diperbaiki. Otaknya harus diperbaiki, pikirannya harus diperbaiki. Yakni kita harus tingkatkan kualitas berpikir kita dengan paling tidak berpikir kritis dulu. Menggunakan nalar diikuti dengan pengambilan keputusan. Jangan sampai kemudian keputusan yang kita ambil tidak dipakai nalarnya. Contoh tadi ya, kata Gus Bahar ya, Gus Bahar saya suka ngobrol Gus Bahar pengajiannya. Masa katanya orang yang tahlilan la ilaha illallah bina maqulu bil ajri dolaratin wa qulu dolaratin bina. Masa orang bisa dengan la ilaha illallah masuk neraka, sementara kita punya dalil lain ketika misalnya kita sudah berdosa, sudah segala macam begitu nyebut la ilaha illallah maka jannah sebagainya. Ini orang ada nyebut la ilaha illallah dengan baik bina maka masuk neraka. Itu enggak nalar. Jadi yang begitu tuh, nah, pikirannya harus kritis. Kalau ada informasi dari tempat lain misalnya, ada informasi saring dulu, baru kemudian ngambil keputusan. Oke? Jadi keterampilan berpikir kritis. Yang kedua keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu berpikir yang kita lakukan itu selalu ada alternatif selain jawaban yang pasti. Misalnya jawaban yang tidak ada jawaban yang tunggal untuk setiap persoalan. Ya. Jadi kalau orang kreatif itu tidak ada jawaban yang tunggal. Kalau hari ini saya pidato pakai ini, besoknya nggak pakai ini sudah bisa ngomong panjang jauh misalnya gitu dan lain. Sesuatu yang kemarin mustahil sekarang jadi kenyataan. Ya. Dulu mana bisa istri saya mengetahui saya ada di mana. Sekarang kalau HP saya hidup, istri saya tahu saya ada di mana. Ya, bisa dideteksi ya? Bisa. Family 360. Ya. Family 360. Itu makanya. Jadi berpikir kreativitas yang tadi saya katakan ini bukan kunci menuju pada persaingan antar bangsa dan persaingan kita sendiri. Orang yang kreatif yang dibutuhkan untuk orang-orang yang tidak mau kehilangan momentum karena apa? Kemajuan demikian cepat. Kalau kita tidak kreatif kita bisa terburu orang lain. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan berikutnya berkolaborasi. Maka
Makanya kemudian saya dengan Bapak Tony bisa bekerja sama. Kenapa? Karena sesama NU katanya. Bukan sesama NU saja, masing-masing juga punya kepentingan. Saya punya kepentingan, Bapak Tony punya, tapi dikolaborasikan maka kemudian menyatu dalam NU untuk mengkolaborasikan kemampuan kita masing-masing supaya kemudian hari NU bisa unggul juga. Karena perjuangan NU bukan NU untuk NU, tapi NU yang muaranya adalah membangun bangsa, yang muaranya adalah membangun kemanusiaan itu. Makanya sekarang Islam Nusantara menyebar ya. Kalau saya universitas Islam Nusantara Bandung bisa terlihat di situ kemarin tadi di Komisi Direktur mengatakan inilah kampus Islam Nusantara. Bukan, saya bilang Universitas Islam Nusantara di Bandung. Enggak Pak, ini kampus Islam Nusantara. Ya silakan saja. Ya. Kalau kami dari sejak tahun 76 mengganti nama kuno menjadi Universitas Islam Nusantara di Bandung. Sekarang sudah mau bekerja jadi kuno lagi. Dan luas lagi ya. Jadi ini pertama. Ya, 4C. Yang kemudian kedua ada karir rendah. Karir rendah itu apa gambarannya? Pokoknya saya nyebutnya begini. Pekerjaan itu hari ini ada pekerjaan baru yang lama mungkin habis, hilang. Tapi pekerjaan nanti di esok hari belum kelihatan. Gak tahu apa. Katanya 65% belum pasti. Kerjaan yang hari ini hilang, besok mungkin tercipta kembali, atau pekerjaan yang belum ada besok bisa ada. Tapi kita harus meningkatkan kualitas diri sehingga kemudian bisa mengantisipasi apa. Dulu saya sering mengolok-olok juga sama yang lain. IPB singkatannya Institut Fleksibel Banget. Kenapa disebut IPB itu? Karena memang keluarnya dari Institut Pertanian Bogor, tapi kerjanya di bank, di BUMN, di mana. Sekarang pengetahuan atau pendidikan seperti itu harus jadi modal. Pak Tony, gak usah orang misalnya kuliahnya apa prolinya syariat Islam misalnya, syariah gitu. Kemudian hanya kalau saya nggak syariah ya matilah, udah enggak. Anda harus mengingatkan diri Anda, membekali diri dengan yang lain, kemudian bisa kerja jadi apapun asal halal. Dan mereka yang sekarang menjadi pimpinan, mereka banyak juga yang bukan bidangnya sebetulnya, tidak selalu bekerja pada bidang ini. Yang maju itu adalah orang-orang kreatif, siap untuk bersaing. Kemudian yang berikutnya ini yang sering pakai dalil tuh malah jadi mau wajib ilahi, mau wajib kan gitu ya. Ini yang ini kemampuan digital literasi, melek digital. Anda tidak boleh lagi menjadi orang-orang yang buta digital, buta teknologi baru. Karena itu maka literasi baru harus kita kuasai. Literasi data, maksudnya apa? Ini banyak data yang berkeliaran di sini. Makanya Anda minta apapun di Google keluar tuh. Ini di sini di layanan nggak tahu di mana artinya. Tapi kemudian kita bikin keluar ada. Minta apa nih? Ada. Karena itu Anda harus memiliki kemampuan untuk mengakses data, mengolah data, memanfaatkan data. Orang yang bodoh yang nggak bisa memanfaatkan data untuk kehidupannya karena itu. Karena apapun sekarang bisa. Orang dagang tidak punya warung, orang bisa dagang. Tidak punya mobil, orang bisa pakai mobil sekarang. Ya, dan lain-lainnya lah. Ya, lebih banyak. Kemudian, sekarang digital. Pertama itu melek digital. Melek digital itu melek informasi, melek media. Anda juga harus punya penguasaan tentang media. Kemudian yang itu melek ICT. Sekarang ini pedagang-pedagang jagoan kan Bukalapak lah, ya, atau misalnya apa yang Alibaba dan lain-lain. Ini semua pedagang-pedagang yang memang harus menggunakan modal dasarnya adalah digital. Tapi saya yakin Anda dengan DNU, dengan lembaga pendidikan NU, saya kira akan kita capai semua itu. Yang jelas bahwa NU akan menggantungkan hasilnya kepada Anda. Karena itu maka kemudian Anda tidak boleh menjadi orang yang diam-diam melulu. Saya juga tadi ngomong di sana, pokoknya begini, lembaga pendidikan NU itu berkualitas, bukan hanya lembaga pendidikan. Anda yang manusia-manusianya juga harus berkualitas, meningkatkan kualitas diri. Ya. Jadi saya katakan bahwa ini lembaga pendidikan NU kalau tidak bermutu, padahal yang sekolah di situ adalah orang-orang NU, maka yang keluar adalah warga NU yang tidak berkualitas. Karena itu orang kemudian harus meningkatkan kualitas diri. Nanti lembaganya kita tingkatkan bersama. Tadi Bapak tadi bikin program macam-macam. Ini termasuk rektor paling bijak yang saya punya di Indonesia ya. Jadi Anda juga harus berkualitas. Terima kasih, mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Selamat belajar, mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sukses. Ya, bangsa ini menanti pasti ada satu berikutnya dan tentu pasti yang berkualitas karena negaranya harus maju, harus bisa bersaing dengan negara lain. Anda pun harus maju, Anda harus bisa bersaing dengan negara lain.
Ya boleh saya tadi ngomong apa? Kasar ya. Jangan masuk miskin keluar miskin. Masuk miskin oke lah, baru masuk saya Pak. Sama saya ini orang desa, jauh dari kota. Yang bayangkan bisa di rektor, bisa di mahasiswa selama. Tidak ada perempuan putus asa karena Allah sudah menggariskan nasib, tapi nasib itu tidak ditilnami, tapi terus ditekuni. Ya, sudah. Karena itu maka biasanya saya akhiri dengan apa misalnya Anda punya niat yang kuat, kemudian istiqomah dengan niat itu, kemudian sabar atas godaan dan cobaan yang nanti akan melingkupi segala macam upaya mencapai cita-cita.